Alhamdulillah pemirsa di rumah, kita masih berjumpa lagi di Fajar Berkah, Pasti Berkah. Luar biasa sekali, kita masih juga ditemani dengan SMKN 1 Bandar Lampung bersama Pumatur. Luar biasa sekali. Sudah hadir ya Mbak Ita di studio kita, tentunya rame banget. Tadi ngobrol-ngobrol tentang keistimewaan Ramadan, luar biasa sekali ternyata istimewa Ramadan. Banyak banget pertanyaan kita Pak Ustadz tentang seputar keistimewaan Ramadan ya Pak Ustadz yang masih kita ingin tanyakan lagi ke Pak Ustadz. Tadi berbicara mengenai pintu-pintu surga yang katanya dibuka Pak Ustadz. Kenapa sih pintu surga itu dibuka dan ditutupnya selama Ramadan aja Pak Ustadz? Baik Kang Riki, jadi ada sebuah hadis dari An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza jaa Ramadan, apabila bulan Ramadan itu datang, futtihat abwabul jannah." Pintu surga dibuka. Dalam ilmu bahasa Arab, baik itu Al-Qur'an atau itu hadis, ada makna hakiki, ada makna yang harus dikias, dikonotatif. Pintu surga dibuka itu berarti bukan berarti pintu fisik dibuka pintunya, terus. tapi itu maknanya kiasan. Maksudnya di bulan Ramadan itu surga itu artinya apa? Kebaikan. Artinya kebaikan-kebaikan itu akan mudah terlaksana karena Allah yang begitu memudahkan. Ilustrasinya adalah membuka pintu surga. Kita bisa melihat orang di bulan Ramadan. Dari mulai pagi setelah sholat subuh itu ada ngaji dan lain sebagainya sampai seharian. Itu artinya bahwa pintu surga dibuka. Kemudian pintu neraka ditutup. Maksudnya pintu-pintu setan, kejahatan itu diminimalisir. Walaupun pada pelaksanaannya masih ada saja orang yang melakukan pelanggaran. Tetapi kalau dia betul-betul tadi takwa takut, maka dia akan lebih terarah untuk cenderung menuju surga dalam arti melakukan kebaikan. Gitu. Begitu, jadinya saya kira memang ada pintu surga dan pintu nerakanya Pak Ustadz. Tinggal dibuka ya. Iya makanya bingung saya, kok di bulan puasa juga ada setan gitu. Dibelenggu katanya. Apa setan dibelenggu katanya, kok ini masih ada yang berbuat maksiat Pak Ustadz. Jadi itu tuh sebenarnya godaan setan atau apa, jadi bingung ya kan. Jadi, seperti tadi bahwa wasufidatis syayatin, setan itu dibelenggu. Nah itu juga maknanya bisa berarti makna bahwa setan itu kan mengajak kepada kedurhakaan. Maksud dibelenggu itu orang akan terjaga untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah bagi yang beriman, bagi yang takwa. Tetapi orang muslim juga banyak yang tidak saum. Berarti dia tergoda. Sekarang setan itu ada di mana sih sebetulnya? Ternyata setan itu ada di dalam diri kita, hati kita masing-masing. Di dalam hati setiap kita, ini bukan menakuti, di dalam hati kita masing-masing itu ada yang namanya al-khonnas. Al-khonnas itu yang akan mengajak menuju kedurhakaan. Makanya kita harus selalu ingat zikir kepada Allah agar khonnas yang ada di dalam diri kita itu takut. Dia tidak mampu lagi mengajak kita untuk berbuat durhaka kepada Allah. Gitu. Oh, saya kira itu jin-jin yang ada di luar rumah, yang dalam rumah itu yang suka tiba-tiba pintu ngebuka sendiri. Siapa yang itu. buka? Iya, Itu saya kira. Iya, Ternyata di dalam hati dari kita. Di dalam hati kita kita. ada setan. Ada setan, ya. makanya kalau dalam hati kita itu adanya Fajar Berkah aja. Ah, Jadi iya. setiap hari nonton Fajar Iya, Berkah benar. tentunya. Dan pemirsa di rumah juga bisa bertanya-tanya kepada Pak Ustadz, dapat menghubungi di 0813 9447 7912. Dan Teh Amel ada pertanyaan kepada Pak Ustadz nggak nih kira-kira? Ada nih Pak Ustadz. Nah kan berkaitan dengan bulan suci Ramadan nih Pak Ustadz. Saya tuh ketika bulan puasa suka susah gitu Pak Ustadz untuk mengendalikan rasa kayak misalkan gak sabar nih Pak Ustadz. Kalau misalkan lagi berkendara kan suka emosi gitu Pak Ustadz. Nah apakah bakat ya? Iya. Apakah itu berpengaruh gitu Pak Ustadz terkait puasanya? Jadi ternyata di dalam pepatah as-saumu nisfu sobri. Saum itu adalah
nisfu itu setengah, asobri dari kesabaran. Jadi maksudnya kalau orang saum itu saumnya benar, maka dia akan sabar. Kenapa sabar? Dari sisi medis yang membuat kita itu hawa nafsu itu tinggi karena apa? Karena suplai makanan. Ketika di Ramadan suplai makanannya dibatasi, maka itu nanti si khonas itu juga dia akan melemah. Jadi mestinya orang yang saum mestinya dia akan sabar. Makanya level saum juga nanti akan berjenjang. Ada yang seperti sekolah, ada yang SD, SMP, SMA, bahkan ada yang perguruan tinggi, bahkan mungkin ada yang PAUD. Artinya kita tiap tahun saum itu mestinya naik levelnya. Mungkin awal masih nggak bisa menahan, tapi saum berikutnya atau hari berikutnya kita harus lebih bisa menahan, karena hakikatnya saum itu adalah setengah dari kesabaran. Bisa kalau lapar ya kita Kalau ya, lapar, emosi betul. sama makanan. Makanya mungkin pemirsa di rumah juga sering dengar Pak Ustadz, kalau lapar kayak orang gila. Iya. Katanya. Kalau orang gila lapar itu pasti marah-marah. Betul banget nih. Marah-marah. Iya. Mbak Ita ini gimana, marah-marah? Enggak. Saya tadi pagi belum sarapan. Belum marah. Takut dimarahin Mbak Ita. Iya. Mbak Ita tanya aja deh biar nggak marah-marah. Iya. Ini apa hubungannya antara bagaimana bisa puasa di bulan Ramadan dapat memberikan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran spiritual. Baik, jadi yang perlu kita sadari bersama bahwa kita ini terdiri dari jasad dan apa? Ruh. Jasad dan ruh. Jasad ini kan tentu harus, agar misalnya fisiknya kuat, harus dilatih. Bisa dengan jalan kaki, dengan apa? Olahraga, dengan lari atau lain sebagainya. Ternyata rohani kita juga mesti dilatih. Latih. Salah satu latihan untuk rohani adalah saum. Karena lagi-lagi orang yang saum itu baik saum Ramadan ataupun saum sunat, maka mestinya dia lebih bisa mengendalikan diri. Karena tadi si khonas yang ada dirinya itu melemah. Apalagi kalau orang saum lalu ingat zikir kepada Allah, tentu maka hawa positif lah, energi positif lah yang mendominasi hatinya, dia akan selalu beribadah menuju kepada Allah. Masya Allah, luar biasa ya keutamaan ibadah puasa ini. Pak Ustadz, kalau puasa ini kita bisa ruqyah sendiri nggak Pak Ustadz? Kan kita menjaga diri ya tadinya. Tapi kan pintu neraka ditutup, kan ruqyah itu bisa ngilangin setan kata orang-orang. Bener gak Pak Ustadz kalau bulan Setan puasa dalam itu hati bisa ya. meruqyah diri sendiri? Bagaimana caranya kalau bisa meruqyah Pak Ustadz? Baik, jadi sebetulnya ayat Al-Quran yang kita baca, mulai dari Al-Fatihah, Bismillah sampai terakhir surat An-Nas, ketika kita baca penuh dengan keyakinan, keikhlasan, mengharap ridho Allah, karena Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah, maka tentu di dalamnya ada keberkahan. Artinya Al-Quran yang kita baca itu mestinya juga bisa merupakan media untuk memproses yang disebut ruqyah. Ruqyah itu kan secara bahasa artinya jampe, Kang Ruki. Jampe, cuman kan jampe ada yang jampe yang lain, ada yang kita mah jampenya Al-Quran. Makanya hari demi hari, menit demi menit, lisan kita isi dengan Al-Quran. Baik dengan nama-nama Allah, zikir, atau lebih bagus lagi adalah dengan membaca Al-Quran. Itu mudah-mudahan semoga menjadi ruqyah. Orang yang baca Al-Quran itu akan mengalami ketenangan batin yang luar biasa. Walaupun mungkin banyak tanggal tertentu yang harus diangsur cicilan gitu ya. Betul. Walaupun banyak cicilan, ketika dia Perempuan zikir, biasa ya. baca Quran, maka dia akan tetap batinnya tenang, tapi dia akan maksimal dalam ikhtiar. Gitu. Itu Masya Allah. Nah Pak Ustadz, sekarang Amel mau bertanya nih Pak Ustadz, terkait apa saja keistimewaan di malam Lailatul Qadar. Nah, dan mengapa malam Lailatul Qadar itu begitu sangat istimewa dan begitu penting gitu Pak Ustadz? Baik, Amel. Jadi ada yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul itu malam, Qadar kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar malam kemuliaan. Seperti tadi dijelaskan bahwa malam Qadar itu atau Lailatul Qadar itu adalah suatu saat di mana Allah menurunkan Al-Quran sekaligus utuh 114 surat, satu file utuh.
Tapi jangan ditanya filenya bentuknya apa. Pokoknya mah itu alamnya beda. File itu turun. Sehingga di malam itu di dalam surat Al-Qadr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu khairun, lebih baik, min, dari alfi, 1000 syahr, 1000 bulan. Maksudnya gimana? Saking Allah baiknya kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, walaupun kita usianya sekitar 60 atau 70, tetapi ketika kita beribadah di malam Qadar itu, maka Allah melipat gandakan dengan setara 1000 bulan. Sehingga kalau orang beribadah di malam Qadar, maka pahalanya akan menyamai orang yang usianya sekian puluh tahun. Tapi bukan berarti ketika seseorang misalnya beribadah di malam Qadar sholat, sudah besok nggak usah sholat, udah dapat Qadar. Itu tidak menggugurkan kewajiban. Hanya pahalanya yang Allah lipat gandakan. Lipat gandakan, Masya Allah. Luar biasa sekali ya malam Lailatul Qadar itu, Mbak Ita. Kita nunggu nanti malam Lailatul Qadar sambil Sama-sama buat kolak. Iya, sama bikin kue kering ya. Sama bikin kue Buatan kering. Diki. Itu sudah pasti kue keringnya. Udah Iya. pasti sambil Diki menunggu bulan jualan. bulan Idul Fitri ya tentunya. Iya, Luar buat biasa dimakan sekali sama malam keluarga Lailatul ya. Qadar ini, Pak Ustadz. Mungkin banyak lagi yang ingin bertanya-tanya nantinya. Kita istirahat sejenak dulu ya ini. Karena ada periwara iklan yang mau lewat Iya, mau tentunya. lewat dulu nih. Masih tunggu saja kita bersama di sini di Fajar Berkah. Pasti Berkah.